akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini pendengar terkait dengan pengaruh pola cuaca dan musim terhadap karhutla bersama kedua narasumber yang sudah tersambung di Zoom kami ya, dan nanti Anda bisa saksikan juga melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi Anda bisa langsung komen di sana. Jangan lupa juga ke aplikasi kami itu di RRI Digital. Kami ingatkan lagi untuk Anda yang belum download ya, belum download aplikasi kami, silakan download di iStore maupun di Play Store Anda pendengar RRI Digital, ketik saja aplikasi kami itu RRI Digital. Baik, kita langsung saja Bu mulai Dialog Palembang pagi ini pendengar berbincang-bincang mengenai pengaruh pola cuaca dan musim terhadap karhutla. Saya sudah tersambung bersama kedua narasumber. Ada Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang, Pak Wandayan Tolis. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak Wandayan Tolis. Selamat pagi Bu Tatah, maaf Oke. masih di mute tadi. Oh iya Yes. siap Pak. Selanjutnya kita juga tersambung bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Ogan Ilir, ada Pak Edi Rahmat. Selamat pagi Pak Edi Rahmat. Pak Edi selamat pagi. Assalamualaikum. Apakah masih di mute juga nih Pak Edi? Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini, walaupun kita memang berbincang-bincangnya via Zoom begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti pesannya atau yang kita bincangkan ini sampai ke pendengar kita dan juga pemirsa RRI di pagi hari ini. Kita berbincang-bincang mengenai pengaruh pola cuaca dan musim terhadap karhutla. Sebelum saya ke Kabupaten Ogan Ilir nih bersama Pak Edi Rahmat, saya ke Pak Wandayan Tolis dulu, izin ya Pak Edi Rahmat. Pak Wandayan Tolis, seperti apa ini iklim kita, wilayah di iklim kita saat ini Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Tata. Ya, memang saat ini untuk dalam kaitan penanganan karhutla kita tanda kutip sedikit diuntungkan ya, karena awal musim kemarau kita itu mundur hingga 30 hari, bahkan ada yang 40 hari. Jadi biasanya kita Juni itu sudah kering, nah kita baru pertengahan Juli kemaraunya masuk. Nah, ini bagian dari dinamika atmosfer ya, di mana suhu muka laut kita cukup hangat. Kemudian El Nino sudah hilang, berganti netral, dan meski belum masuk La Nina, tetapi dalam skala ENSO Watch kita sudah dalam La Nina Watch, artinya dua step lagi maka kita benar-benar memasuki La Nina. Nah, kenapa belum La Nina? Masih banyak faktor lain yang belum sepenuhnya masuk. Jadi yang saat ini baru terpantau adalah suhu muka laut kita yang hangat, dan ini mendukung pertumbuhan pembentukan awan dan hujan, sehingga kemudian awal musim kemarau menjadi mundur, dan kita punya cadangan air selama bulan Juni, sehingga setidaknya meski terpantau hotspot, kondisi saat ini jauh lebih baik dibanding kondisi tahun lalu. Nah, kemudian saat ini memang kita nampak di Palembang khususnya terlihat pertumbuhan awan, tapi memang angin timuran ini sangat kencang. Ini memang pola normal dari angin timuran yang mendorong angin ini lebih ke sebelah utara ya, sehingga yang nampak awan tebal bahkan hujan itu di wilayah Sumatera Utara sampai dengan Aceh. Kita awannya tumbuh kemudian hilang. Tetapi kemudian kita sempat mengalami hujan di wilayah Oku sampai dengan pagar alam itu di awal awal Agustus, dan kemudian sempat ada hujan kita di sisi-sisi barat ya, di daerah yang ketinggian. Memang ini karena faktor orografis ya, ada angin datang, kemudian karena ada efek elevasi ketinggian, anginnya kemudian terangkat naik dan menjadi hujan.
Tetapi memang perakiraan kami kita baru benar-benar mendapat hujan itu pada akhir September. Mungkin demikian Bu Tata. Baik. Nah, lalu seperti apa nih Pak nanti pengaruhnya begitu ya, pengaruh iklim-iklim tersebut terhadap kebakaran hutan dan lahan ini? Iya, memang saat ini karena kita berada di puncak musim kemarau ya, Pak, sejak akhir Juli dan di Agustus ini kemunculan hotspot itu cukup banyak ya, cukup banyak. Tetapi memang confident levelnya itu masih rendah sampai menengah. Tetapi di lapangan tetap muncul fire spot, titik-titik api, dan ini kami lihat memang laporan dari teman-teman di PPPD operasi waterbombing ini terus berjalan untuk menekan meluasnya fire spot ini menjadi kebakaran hutan yang masif seperti tahun lalu. Oke. Jadi dari yang kemarin katakanlah ya Pak ya, sampai dengan yang sekarang gitu ya, perbandingannya dari yang kemarin yang sekarang tuh ada perbandingan tidak Pak? Jadi juga berpengaruh Eh, terhadap karhutla kita yang sekarang ini. Oh iya, Mhm, kami tidak bisa menyebut angka pastinya ya, mhm, tetapi mhm, jumlah hotspot yang muncul itu jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. mhm, Nah, ini banyak faktor, utamanya memang karena kemarau yang terlambat masuk, mhm, kemudian ada operasi pembasahan lahan di awal Juli, mhm, jadi lahan-lahan itu operasi modifikasi cuaca yang dulu kita menyebutnya hujan buatan, ini pembasahan lahan, sehingga eh, lahan ini baru baru keringnya di saat ini di Agustus. mhm. Kemudian selain modifikasi cuaca, kemudian memang sebagaimana yang kami lihat dari pergerakan BPBD dengan waterbombing heli-heli ini terus beroperasi memadamkan. Nah, karena jumlah hotspotnya lebih jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu, Mhm. tingkat kesuksesan waterbombing ini luar biasa ya, karena hotspot itu tidak semasif tahun tahun lalu. Jadi Oke, kebakaran itu kemajuan meluas kebakaran itu tidak secepat tahun lalu. oke. Iya, kalau begitu saya langsung ke Kabupaten Ogan Ilir. Wah, ini daerah saya nih Pak. Jadi saya kalau ditanya orang mana, orang OI. Pak Edi Rahmat, seperti apa Ya, nih Bu. Pak? Ini untuk karhutla yang ada di BPBD Kabupaten Ogan, maksudnya karhutla yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sendiri. Baik, terima kasih Mbak Tata. Sampai dengan 25 Agustus ini, dari Januari sampai 25 Agustus ini, sudah 90 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dengan luas kebakaran sebesar 186,764 hektar. Nah, ini dominan ini di 3 wilayah kecamatan, yaitu di Indralaya Utara, Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Barat. Setiap hari selalu ada ini kejadian karhutla ini, tapi dominan di 3 kecamatan ini. Tidak seperti tahun kemarin. Mm-mm. Kalau tahun kemarin hampir di semua wilayah kecamatan kita menyala. Mhm. Banyak sekali apa namanya itu titik apinya. Dan Mhm. alhamdulillah eh, tahun ini hanya terkonsentrasi beberapa wilayah kecamatan saja. Ada juga wilayah kecamatan lain, tetapi tidak seperti yang tahun kemarin. Kemudian masih tetap seperti kemarin, kita di backup oleh BPBD Provinsi, juga dengan waterbombingnya, kemudian juga dengan personil BKO dari Polda Sumatera Selatan dan personil BKO dari Kodam 2 Sriwijaya. Itu, Pak. Oke, kalau bulan lalu kan kalau tidak salah Ogan Ilir nih kan menetapkan status siaga darurat karhutla begitu ya Pak ya. Bagaimana dengan sekarang Pak? Ya, sekarang seperti disampaikan Pak Wan Daryanto Mm-mm, tadi, mm-mm, bahwa ini puncaknya kemarau, mm-mm. kita tetap masih dengan siaga darurat karhutla, belum meningkat ke status tanggap darurat, Oke, karena masih insya Allah masih dapat terkoordinasi, tertangani dengan baik. baik. Nah, jadi di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yang disebutkan tadi yang terjadi karhutla-karhutla ini ada tantangannya tersendiri tidak Pak untuk daerah-daerah tertentu begitu ketika teman-teman juga berupaya begitu kan ya memadamkan api. Ya, tantangannya ya karena wilayah kita ini masih belum sepenuhnya bisa dilalui oleh
kendaraan diakses dengan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 sehingga agak menyulitkan bagi rekan-rekan kita di lapangan untuk memadamkan api. Di samping itu juga beberapa kanal, beberapa embung itu sudah kering hingga kita agak kesulitan untuk mendapatkan sumber air untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini. Oleh karena itu, untuk wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, kita minta bantuan, minta backup dari BPBD provinsi melalui waterbombing. Baik, Pak, untuk karhutla yang terjadi saat ini begitu ya Pak ya, sudah bisa dipastikan atau di-share ke publik bahwa apa ini penyebabnya begitu Pak? Sampai sekarang ya belum bisa kita eh, sampaikan kepada publik karena dari beberapa kali kejadian Mhm. ya masih belum diketahui ada beberapa kejadian kebakaran seperti eh, mungkin apakah orang memancing yang menghidupkan api membakar ikan ataukah orang yang ingin membuka kebun bertanam cabai ataupun palawija yang lainnya, tapi eh, bagian besar memang ini faktor kelalaian ataupun dari kesengajaan. Mhm. Oh, oke, berarti sejauh ini masih masih berkaitan dengan faktor karena musim kemarau seperti itu Pak ya. Untuk yang di Iya, luar itu belum bisa dipastikan apa seperti itu ya Pak ya. iya. Baik, saya balik lagi nih ke Pak Wandayantolis begitu ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pengaruhnya begitu kan iklim dalam karhutla ini ya. Nah, tapi separah-parahnya gitu Pak Wandayantolis ya. Kan kalau kita lihat di sosial media di mana-mana bahkan di luar negeri juga kan perubahan iklim ini kadang berperan dalam kebakaran hutan sampai mematikan seperti itu Pak Wandayantolis ya. Nah, ini bisa terjadi ketika iklimnya bagaimana begitu Pak? Maksudnya ya ketika iklimnya sedang mungkin ada tolak ukurnya, ada ukurannya begitu Pak Wandayantolis? Ya, baik. Pertama, ada dua hal. Mhm. Variabilitas iklim, jadi iklim yang tiba-tiba lebih kering, tapi nanti dia kembali ke pola normalnya, bahkan kemudian tahun Panas ya. berikutnya jadi lebih basah. Contohnya seperti begini, Bu. Tahun lalu kita mengalami El Nino ya, itu bagian dari variabilitas iklim. El Nino menyebabkan kekeringan parah, meluas, dan kebakaran hutan cukup banyak. Meski dari statistik tahun lalu itu upaya pemerintah dapat dinyatakan berhasil karena meski jumlah hotspotnya sangat tinggi seperti 2019, tetapi luas kebakaran itu jauh lebih rendah. Nah, kekeringan karena El Nino ini itu tidak tidak terjadi tetap. Mhm. Nah, kita memasuk tahun ini ada La Nina yang membuat lebih basah. Kalau La Nina kemudian musim kemarau menjadi lebih pendek. Mhm. Sebelum El Nino 2023, kita mengalami 3 tahun La Nina berturut-turut. Nah, ini kami disebut variabilitas iklim, bahwa pola anomali iklim atau kelainan iklim, namun dia akan kembali ke fase normalnya. Mhm. Nah, yang berikutnya adalah perubahan iklim. Ini yang trennya tetap naik. Nah, eh, perubahan iklim salah satu yang paling utama adalah kenaikan suhu, dan memang di Palembang ini dari data yang kami miliki ini tren suhunya ini akan naik terus. Trennya Bu, trennya naik terus, tapi variabilitas di tengahnya itu naik turun. Misalnya pada El Nino kita akan merasakan suhu lebih panas Mhm. karena memang hujan lebih rendah ya, awan lebih sedikit. Kemudian pada fase La Nina suhu akan lebih sedikit lebih dingin. Nah, tapi tren suhu kita akan lebih tinggi. Dalam konteks perubahan iklim, El Nino La Nina ini variabilitas, tetapi ketika frekuensinya menjadi lebih sering, maka Mhm. ini bagian dari dampak perubahan iklim. Nah, menguatnya kebakaran hutan dan lahan juga karena tren suhu yang lebih naik terus. Jadi, kalau kita bandingkan suhu Palembang, Sumatera Selatan saat ini dengan 40 tahun lalu, itu ada kenaikan sekitar 1 derajat lebih gitu. Nah, di sini faktor tingkat kebakaran itu kan ada salah satu suhu ya. Pada suhu yang tinggi itu bahan baku pembakar itu mudah terbakar, kemudian juga dia mudah dari kondisi basah menjadi kering ya. Misalnya pelepah kayu Mhm. pada suhu yang
30 tahun lalu, mungkin dia butuh sebulan untuk kering dan kemudahan terbakarnya baru tercapai. Tetapi dengan suhu yang tinggi sekarang, pelepah itu menjadi mungkin dalam 2 minggu sudah kering dan dia sudah menjadi sumber pembakar. Nah, ini faktor-faktor ini, variabilitas dan perubahan iklim ini mendorong memang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah, dalam konteks variabilitas iklim yang menjadi perubahan iklim, kita curah hujan kita memang meningkat, tetapi Mhm. peningkatan curah hujan ini terkumpul di musim hujan. Dan pada musim kemarau curah hujan kita menjadi lebih rendah, menjadi lebih kering. Sehingga pada fase kemarau kemudahan terbakar, kemudahan munculnya hotspot itu semakin tinggi. Nah, mungkin yang diharapkan dan Iya. ini menjadi PR bersama even di negara maju pun adalah manajemen pengelolaan air. Bagaimana kelebihan air di musim hujan Mhm. bisa tersisa, bisa kita tabung untuk di musim kemarau. Ini masih membutuhkan effort yang besar ya. Nah, jadi kalau bukannya kemudian pesimis, tetapi kemudian kita bisa melihat bagaimana Australia yang sudah negara maju, Mhm. Amerika, toh juga mengalami kebakaran hutan dan lahan. Bahkan pada saat El Nino kita tahun kemarin, kita zero victim ya, tidak ada korban jiwa di kalau tidak salah di Mhm. tempat lain di Hawaii ada korban jiwa. Nah, dari segi penanganan ya Indonesia mungkin sudah lebih baik ya dibandingkan 10-20 tahun lalu ya. Mhm. Mhm. Kebakaran masih ada karena memang kemarau memang masih ada seperti itu. Oke. Nanti saya juga akan tanyakan ya Pak ya, apa yang menyebabkan tadi kan juga disampaikan bahwa sebenarnya Indonesia ini kenaikannya juga terjadi dari yang beberapa tahun lalu itu 1 derajat lebih begitu ya Pak ya. Nah tapi saya balik lagi saya ke Kabupaten Ogan Ilir lagi begitu ya Pak ya. Saya akan tanyakan dulu nih ke Pak Edi. Pak Edi, kita ada daerah-daerah tertentu yang kita fokuskan tidak Pak? Mungkin karena dari belajar dari pengalaman ya daerah tertentu ini cukup rawan begitu karhutla. Nah untuk saat ini seperti apa Pak? Ya kita saat ini tetap melaksanakan siaga bencana di seluruh wilayah Kecamatan Ogan Ilir, Mm-mm. tetapi memang secara khusus kita memang lebih fokus ke 3 wilayah kecamatan, Indralaya Utara, Pemulutan, dan Pemulutan Barat, karena memang daerah ini yang lebih sering terbakar. Mm-mm. Tetapi untuk wilayah-wilayah lain tetap kita menjadi perhatian kita, walaupun beberapa wilayah ini lahannya masih basah, Pak, masih belum kering betul, masih agak kecil kemungkinan untuk terbakar. Oke. Lahan ini dia lahannya lahan kosong saja begitu Pak? Apa ada juga perkebunan warga seperti itu? Ada juga perkebunan Mm-mm. sawit milik PT, maupun juga ada beberapa lahan, bahkan lahan PT PN 7 pun, Ada di situ PT ya Pak? Cinta Manis, Mm-mm. kebun tebu itu Oh. terbakar. Nah, ini eh, menjadi konsentrasi kita juga untuk melakukan sosialisasi kepada baik perusahaan maupun masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, untuk melakukan pengolahan lahan secara baik, secara bijak, jangan melakukan pembakaran. Kemudian beberapa wilayah juga memang saat ini sedang eh, banyak yang apa namanya, masyarakat bertani ini melakukan persiapan untuk penanaman mungkin palawija. Nah, ini Mm-mm. juga untuk selalu bijak dalam melakukan pengolahan lahan, jangan sampai melakukan pembakaran lahan. Itu yang kita himbau pada masyarakat. Oke, masih ada terus posko-posko siaga berarti ya Pak ya untuk di daerah rawan ini ya? Ya, kita sesuai dengan instruksi Bupati. Mm-mm. Kita ada SK Bupati untuk penetapan posko siaga. Itu ada 3 posko, yaitu posko induk di kantor BPBD Kabupaten Ogan Ilir, Mm-mm. kemudian 1 posko kita tempatkan di exit tol Indralaya, kemudian 1 posko lagi di Kecamatan Tanjung Raja untuk menjangkau beberapa wilayah kecamatan. Kemudian kita juga di backup oleh posko dari BKO Polda Sumsel di Polsek Indralaya, kemudian juga ada posko di Polsek Kecamatan Tanjung Batu, dan juga di
posko induk mereka di Polres Ogan Ilir. Oke. Berapa tadi Pak personil yang dari kita sendiri gitu Pak? Kalau personil dari BPBD ada 135 orang personil. Untuk yang di BPBD sendiri di posko induk ada sekitar 40-an. Yang sisanya kita sebar di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir ini. Oh, oke. Baik, saya ke Pak Wandayantolis lagi nih ya. Pak Wandayantolis, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kenaikan 1 derajat lebih ini penyebabnya apa nih Pak? Ah, iya, pertama memang dunia Mm-mm. secara global itu mengalami pemanasan global ya, yang Iya. kemudian memicu perubahan iklim. Nah, kenaikan CO2 ataupun kenaikan gas rumah kaca ini memang sudah hasil kajian lama meningkatkan suhu bumi, dan ini yang kita alami. Tetapi secara global itu tidak secepat itu. Nah, faktor lokal, Mm-mm. faktor kondisi setempat itu yang memicu lebih awal. Perluasan kota, perubahan fungsi lahan, eh, berkurangnya pohon itu faktor-faktor lokal yang yang membuat laju kenaikan suhu itu lebih besar daripada laju kenaikan global. Ya, Mm-mm. kita bisa lihat lihat saja, atau mungkin kita punya data 2 tahun lalu jumlah pohon di seputaran kita berapa banyak dibanding sekarang. Nah, ini faktor-faktor yang mempercepat kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu ini kemudian memang mempercepat laju seperti tadi Pak Edi Rahmat sampaikan, embung-embung yang mengering, dan ini kenaikan suhu ini mempercepat laju mengeringnya embun tersebut, waduk-waduk. Pada kondisi normal, laju penguapan kita itu 5 mili per hari. Jika tidak mengalami hujan, berarti kita sudah kehilangan 5 cm permukaan air. Dengan suhu yang lebih hangat, menjadi lebih panas, laju penguapan ini menjadi lebih besar. Dan ini tentu akan menjadi tantangan dalam kegiatan penanganan kebakaran hutan, karena sumber air yang digunakan untuk menyiram ataupun kemudian lahan menjadi lebih kering, sehingga tingkat kemudahan terbakarnya menjadi lebih meningkat. Salah satunya adalah kenaikan suhu ini, baik secara lokal maupun secara global. Oke, berarti sebenarnya secara awam saja gitu kita juga bisa merasakan begitu ya apa yang berubah dari lingkungan kita begitu ya Pak ya, bahkan apa yang berubah dari diri kita sendiri terhadap lingkungan begitu ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Edi, 1 bulan yang lalu ya kalau tidak salah ya Pak ya, informasi atau kejadian yang terjadi di daerah Sungai Rambutan begitu Pak ya. Ini kan Sungai Rambutan ini di daerah sana itu kan ada lahan yang terbakar, gitu ya Pak. Nah, kondisi di sana saat ini seperti apa Pak? Kondisi di Sungai Rambutan sampai kemarin masih ada eh, lahan yang terbakar, dan hari ini kita masih cek ke sana, Mm-mm. tapi kalau berdasarkan informasi dari Satgas kita kemarin sudah padam di lokasi Sungai Rambutan ini. Oh, jadi sudah padam api di sana begitu Pak ya? Ya, Oke. Jadi di situ cuma menyasar di sekitar sana saja Pak, tidak ada percikan-percikan yang kemana-mana begitu? ya umumnya ya lahan yang terbakar ini lahan yang terlantar, yang Mm-mm. pemiliknya entah kemana. Nah ini mungkin masyarakat mengambil kesempatan untuk mengolah lahan ini untuk menanam palawija seperti cabai, jagung dan sebagainya. Mm-mm. Iseng-iseng mereka membakar, tapi karena mungkin angin bertiup kencang, berhembus kencang sehingga tidak terkendali. Nah, ini yang menjadi masalah hingga menjadi meluas kemana-mana. Oh, oke. Berarti kondisinya di sekitar Sungai Rambutan tuh rata-rata lahan di sana tuh memang orang yang punya tidak tahu kemana begitu ya Pak ya sampai saat Ya, ini. betul, betul. Oke, baiklah kalau begitu. Saya bacakan dulu ini pertanyaan yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Izin Bapak-bapak dari Anggi. Faktor apa saja sih Pak yang sebenarnya bisa mempengaruhi terjadinya karhutla? Terus di OI sendiri kok bisa ya setiap kemarau terjadi karhutla? Nggak ada solusinya gimana gitu dari pemerintah setempat agar karhutla tidak terjadi lagi gitu ya. Oke, saya tanyakan dulu ke Pak Wandayantolis untuk faktor-faktor apa saja ya begitu ya.
Tapi ke Ya, Pak Edi juga bisa sebenarnya ya, faktor apa saja, lalu di OI sendiri kok bisa begitu. Nanti mungkin bisa ditambahkan begitu ya Pak Wandayan Tolis ya. Pak Edi dulu nih, Pak Edi, faktor apa saja sih Pak kalau yang di OI ya, kalau di OI gitu. Ya, kalau di OI ini ya faktor budaya masyarakat ya, Mm-mm. kebiasaan mereka dalam bertani, bercocok tanam ini Mm-mm. dengan membuka lahan dengan cara membakar yang cara lebih praktis dengan biaya yang murah, tapi tentu saja merugikan masyarakat banyak. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Kemudian juga eh, orang mencari ikan, mungkin bakar sesuatu karena mereka lapar siang kan untuk mereka membawa bekal makan siang, nah mereka bakar. Kemudian juga seperti saya sampaikan tadi, angin kencang ini menjadi tidak terkendali kebakarannya. Kita sudah berupaya berusaha mencegah ini dengan melakukan sosialisasi, mitigasi kepada mereka. Tapi ya kadang-kadang ya masyarakat ini ya seperti itulah, sudah kebiasaan mereka seperti itu. Gak sulit juga kita untuk mencegah mereka untuk tidak membakar. Tapi maksimal mungkin kita berusaha melakukan patroli, melakukan kegiatan patroli bersama, kemudian sosialisasi bersama dengan aparat terkait baik TNI, Polri maupun BPBD provinsi agar semua ini dapat kita cegah dan dapat kita kendalikan. Baik, Pak Wandayan Tolis silakan untuk ditambahkan begitu Pak, faktor apa saja sebenarnya i- yang memang berpengaruh ya terjadinya karhutla iya. ini. Ya, yang pertama memang karhutla itu terjadi pada episode kemarau ya Bu. Mm-mm. Kemarau memicu kekeringan. Tetapi untuk kita ingat, kemarau datang itu tidak membawa korek api. Ya, jadi kemarau itu datang hanya membawa kekeringan. Api itu terjadi ya karena ada korek api begitu. Dan Mm-mm. itu bukan kemarau yang membawa. Dan kemudian memang pada beberapa kejadian alam juga bisa membuat hutan terbakar, misalnya sambaran petir. Tetapi pada periode kemarau petir itu tidak ada, jadi ya sambaran petir itu tidak ada, awan-awan saja tidak ada. Bagaimana petir kemudian membakar lahan begitu? Jadi petir itu terjadi di masa transisi baik dari hujan ke kemarau, kemudian dari kemarau ke hujan, tetapi karena transisi itu juga ada hujan, kebakaran oleh petir itu tidak banyak, tidak tidak meluas gitu. Nah, jadi faktor kemarau, kekeringan, kemudian perubahan iklim ya, perubahan iklim dengan suhu yang makin hangat, meningkat, makin panas hingga faktor tingkat kemudahan terbakar itu juga semakin besar. Nah, ketika kemarau juga, tadinya kita mungkin ada kanal-kanal yang terhubung dengan Sungai Musi, karena kemarau tinggi muka laut Sungai Musi ini turun, sehingga air yang mengalir ke kanal-kanal yang mungkin resapannya bisa mengisi embun itu menjadi tidak ada. Dan ini faktor-faktor yang eh, faktor pembawa potensi kebakaran. Tetapi terjadinya kebakaran tadi ya dengan hormat sudah disampaikan Pak Edi bahwa budaya kita atau memang pola hidup kita belum belum sepenuhnya mendukung upaya penanganan itu. Usaha pemerintah sudah luar biasa, memang belum maksimal ya, dari BPBD, dari TNI, Polri, kemudian dari eh, apa eh, dari PPI dengan pasukannya yang pemukul api begitu ya, itu sudah maksimal. Tetapi kalau kemudian dari kita masih suka eh, membakar lahan meskipun itu lahan kita, ini menjadi faktor terbesar dalam terjadinya karhutla di tempat kita. Mungkin begitu, Tata. Nah, kalau dari tadi kan kita berbicara mengenai iklim terhadap cuaca, maksudnya iklim terhadap karhutla gitu ya Pak ya. Nah, tapi saya juga ingin ketahui begitu Pak, kalau kebakaran hutannya sendiri ya, seberapa bisa juga tidak menyumbangkan dampak buruk ya kepada perubahan iklim begitu Pak. Ini jadi Iya, sudah kebalikannya. pasti, Bu. Aha. Eh, ke saya ya, Bu. Iya ke Bapak. Iya, baik. Iya. Jadi kebakaran hutan dan lahan itu emisi gas rumah kacanya itu besar, Bu. Jadi dan ketika terbakar asap Mm-mm. membawa polutan itu PM2,5. Mm-mm. PM itu partikel solid ya. Mm-mm.
Canggaran terbakar, CO2 itu merupakan emisi gas rumah kaca yang mendorong pemanasan global. Nah, pemanasan global ini kemudian memicu perubahan iklim. Jadi semakin sering terbakar lahan kita, maka semakin besar sumbangan kita terhadap perubahan iklim. Oh, Begitu, menyumbang Bu. gas rumah kaca yang cukup signifikan berarti ya Pak ya ke atmosfer begitu ya Pak ya? Iya, sebagai contoh Heeh, tahun 97 itu iya. disebut Indonesia menyumbang CO2 tertinggi di dunia. Wow. Ya, pada tahun 97 itu terjadinya karena ada karhutla dan series data yang dimiliki oleh stasiun pemantau atmosfer global yang dimiliki BMKG itu setiap periode karhutla Mm-mm. itu pasti tingkat CO2 itu akan naik melebihi CO2 global. Padahal selama ini pada kondisi iklim normal Mm-mm. CO2 kita itu di bawah rata-rata global, di bawah stasiun pemantau yang dimiliki oleh Amerika di Hawaii sana. Dan ketika ada fase karhutla, CO2 kita ini langsung maju, naik tinggi, mengalahkan rata-rata global. Demikian, Tata. Tapi kalau udah naik gitu bisa turun nggak sebenarnya Pak? Apa nanti takutnya naik drastis? Ya udah bakal stagnan di situ-situ aja begitu. Iya Bu. Jadi kemudian datangnya musim hujan, kemudian ini kan membuat hujan Mm-mm. ini kita bersifat pembersih udara ya. Hujan ini datang, kemudian dia mencuci semua partikel yang ada di atmosfer turun ke permukaan bumi. Tetapi kemudian partikel asap CO2 yang sudah terbang jauh jatuh ke laut, nah itu kemudian juga meningkatkan pengasaman laut. Pengasaman laut ini sendiri memicu perubahan iklim. CO2 yang jatuh ke tanah kemudian tidak ada di permukaan tanah itu juga menjadi racun bagi tanaman yang ada di permukaan tanah begitu. Nah, jadi meski hujan datang menurunkan tingkat CO2 di atmosfer atau gas rumah kaca di atmosfer, tetapi kemudian trennya ini naik terus Bu, dan ini butuh usaha global ya dalam tidak hanya kemudian satu tempat karena emisi gas rumah kaca, polusi, iklim ekstrim, cuaca ekstrim itu tidak dibatasi oleh administrasi. Ya, satu kepakan sayap di Meksiko sana bisa membuat banjir di Indonesia. Demikian. Baik. Saya ke Pak Edi lagi nih. Pak Edi, kalau karhutla yang terjadi di OI ini terjadi nih biasanya dalam berapa pekan sekali begitu Pak? Kalau karhutla hampir setiap hari, Pak. Malah tiap Terjadi hari begitu Pak terutama ya? ya Wow. wilayah yang Heeh. memang semi gambut ya. Kalau di Heeh. sini gambutnya tidak terlalu dalam, paling 80 cm lah paling dalam. Hari ini kita padamkan, nanti sore padam, besok pagi dia menyala lagi karena di bawah masih terus merayap berambat di akar-akarnya itu. Kemudian siang itu Mm-mm. akan menyala lagi. Itu tiap hari kita. Kalau nggak hujan nggak bakal padam. Oke, baik. Baik, baik, baik. Jadi itu keadaan yang terjadi di Ogan Ilir saat ini begitu ya, Pak ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090 ya. Ini tidak disebutkan namanya dari 0852 6678 sekian-kian. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Yang ingin saya tanyakan adalah eh, ketika kita sudah mengetahui ya apa yang tidak diperbolehkan agar tidak terjadi karhutla ini, kadang-kadang ngerasa sia-sia saja karena individu kita sendiri yang sudah kekeh ingin ikut membantu supaya tidak terjadi karhutla, tapi warga yang lainnya malah seperti tidak mendukung. Mungkin ada tidak Pak solusi yang tegas begitu ya kepada warga agar sama-sama mengikuti begitu. Jangan kita yang capek sendiri. Ini curhat kayaknya. Baik. Tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Edi secara maksimal sudah dilakukan, tapi mungkin ya perlu semacam apa gitu Pak? Perlu nggak sih Pak ke warga-warga ini gitu kan? Karena mengingat tadi salah satu penyebabnya juga kan faktor budaya yang ada kultur di sana begitu ya Pak. Gimana tuh Pak Edi? Baik, ya beberapa kali kita memang ke lokasi mendapati pelaku pembakaran sebenarnya. Mm-mm. Memang harusnya ada tindakan tegas dari aparat penegakan hukum ini biar memberikan efek jera bagi masyarakat. Tapi kadang-kadang kita faktor kemanusiaan juga, Bu. Melihat yang melakukan ini kadang-kadang umurnya sudah lanjut usia,
Mhm. rumahnya gubuk, kemudian ya pendapatan pencariannya hanya dari bercocok tanam tadi. Kadang-kadang Mhm. ya mungkin karena mereka ini ya belum mendapatkan pencerahan, barangkali mungkin juga sudah faktor budaya mereka seperti itu, jadi ya melakukan pembakaran seperti itu. Kadang-kadang ya kita tidak tega juga untuk memproses lebih lanjut dari aparat teman-teman kita dari aparat penegak hukum ini. Eh, tapi kalau memang itu pelaku pembakaran memang dari orang-orang yang memang tertentu, yang memang ada kepentingan tertentu untuk membuka perumahan, barangkali kawasan pemukiman atau perkebunan yang skala besar, mungkin ya perlu ya kita tidak secara tegas, penegakan hukum ini perlu agar memberikan efek jera bagi masyarakat. Kemudian juga untuk lahan-lahan yang terlantar ini Mhm. ya semaksimal mungkin mungkin perlu kolaborasi lah antara eh, perangkat daerah terkait maupun instansi terkait agar ini dapat diolah lebih produktif lahan nih. Kalau semuanya lahan yang terlantar ini diolah secara produktif, tentu tidak akan ada lagi efek kebakaran hutan dan lahan ini. Itu berkali. Oke, baik. Pak Wandayantoli, sampai kapan ini Pak perubahan iklim ini? Maksudnya kan ini kita dari musim kemarau ya, tapi masih ada hujan turun juga begitu ya Pak ya. Ini sampai kapan nih Pak diprediksi? Iya, eh, secara terminologi, Mhm. awal musim hujan itu paling cepat itu dimulai pada akhir September, itu dimulai dari wilayah barat ya, yang Hmm. elevasi ketinggian Empat Lawang, Pagar Alam, kemudian Muratara ya. Nah, tetapi kemudian yang paling akhir di Oki itu pada sekitar pertengahan Oktober atau akhir Oktober. Tetapi kemudian bukan berarti tidak ada hujan di antara itu. Ya, tetap akan peluang hujan itu tetap ada, potensi hujan itu tetap ada, hujan masih terjadi, tetapi secara terminologi definisi musim belum bisa dikatakan sebagai musim hujan ya. Jadi musim hujan itu ada angka yang dipakai. Jika hujan dalam 10 hari itu 50 mili dan diikuti oleh dua dasar yang berikutnya. Nah, selama menuju musim hujan itu akan ada hujan, tetapi kemudian sporadis, tidak merata, kemudian jumlahnya kurang dari 50 mm. Bisa jadi 50 mm, tetapi kemudian dasar yang berikutnya jumlah hujannya lebih rendah dari itu. Dan ini memang kita, ya maaf tanda kutip, diuntungkan dengan suhu muka laut kita yang lebih hangat itu mendorong tingkat penguapan yang tinggi. Nah, penguapan yang tinggi ini yang mendorong potensi hujan lebih mudah terjadi, lebih mudah terbentuk, meskipun karena ada angin timuran yang biasa memang terjadi kemarau. Pada saat kemarau, ini mendorong awan-awan ini menjadi lebih jauh ke utara. Jadi hujannya terjadi di tempat lain, bahkan di Aceh sana. Ya, sehingga kita akan sedikit lebih adem ya Bu dibanding Mhm. jika kita berkaca pada tahun lalu gitu. Oke, baik. Baiklah kalau begitu. Baik nih Bapak-bapak, nampaknya perbincangan kita ini sudah sangat cukup banyak yang sudah kita gali begitu ya. Mudah-mudahan sudah tersampaikan dimengerti oleh pendengar kita semua, oleh kita semua agar nanti sama-sama kita lebih baik mencegah lah ya daripada kita memadamkan begitu ya. Oke, untuk kedua narasumber, tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan ini? Mungkin saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, kita mengharapkan menghimbau kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini, untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dampaknya sangat luas sekali. Bukan hanya bagi lahan yang terbakar, tapi banyak juga seperti kalau kami melakukan pemadaman, banyak sekali aneka biota-biota yang di sana yang mati seperti ular, biawak, dan ikan, dan segala jenis macamnya yang musnah oleh karena kebakaran ini. Masuk juga kera-kera liar di situ. Banyak di habitat mereka itu yang terganggu. Termasuk juga nanti mengganggu kesehatan bagi masyarakat, anak-anak bayi, apa namanya itu, eh, penduduk yang berusia rentan seperti lansia, orang wanita hamil dan menyusui. Nah, ini
sangat membahayakan sekali bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu kami berharap agar lebih bijaksana, lebih bijak dalam melakukan pengolahan lahan. Kalaupun masyarakat ingin melakukan pengolahan lahan seperti yang sering disampaikan oleh Pak Bupati kami, bentuk kelompok masyarakat secara bersama-sama, lahannya berapa hektar, nanti akan dibantu peralatan untuk mengolah lahan ini, membuka lahan ini oleh pemerintah Kabupaten Ilir, akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan dinas terkait agar masyarakat dapat tetap melaksanakan aktivitasnya untuk mencari nafkah tapi tidak merugikan lingkungan sekitar. Itu barangkali yang saya perlu sampaikan. Baik. Pak Wandayantoli silakan. Ya, baik. Kami berharap masyarakat ini memantau informasi resmi dari kanal-kanal yang disediakan oleh pemerintah. Jadi berbagai informasi yang cenderung hoax bisa terhindari. Kita perlu waspada, tapi tidak perlu panik berlebihan menghadapi situasi kemarau yang menyebabkan kekeringan pada beberapa tempat. Mungkin demikian. Baik, baiklah kalau begitu terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang sudah berbagi bersama kami, sudah berbincang-bincang via Zoom di pagi hari ini, Pak Edi dan juga Pak Wandayantoli. Sehat selalu Pak, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak Edi. Baik, pendengar baru saja kita simak perbincangan di Dialog Palembang pagi ini. Untuk Palembang pagi ini kita sudah berbincang-bincang ya mengenai pengaruh pola cuaca dan musim terhadap karhutla bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang, Bapak Wandayantolis, dan juga Kalaksa BPBD Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Edi Rahmat. Demikian Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami masih akan terus menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kanal informasi